Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran ke-7, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Oleh karena itu, kita harus percaya adanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada. Qada menurut bahasa artinya keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa artinya ukuran atau ketentuan, sedangkan menurut istilah qada adalah ketentuan Allah yang berlaku terhadap semua makhluknya. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Namun kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Bicara mengenai qada dan qadar tidak terlepas dari yang namanya takdir. Adapun takdir itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contohnya yaitu seperti orang yang bodoh akan menjadi pintar apabila ia rajin belajar. Selanjutnya, orang yang miskin akan menjadi kaya apabila ia rajin berusaha dan bekerja keras. Nah, adapun takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia meskipun manusia itu berusaha keras untuk mengubahnya. Contohnya yaitu kematian. Jika kematian telah ditentukan, maka kapanpun dan dimanapun manusia itu berada, pasti dia akan tetap mati. Selanjutnya, hari kiamat. Tidak seorang pun mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan di mana kejadian ini tidak ada seorang pun yang dapat menghindari. Nah, adapun hikmah dari qada dan qadar adalah perlunya usaha dalam menghadapi hidup. Dalam menghadapi hidup, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Suatu kenikmatan tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Kita tidak pantas berputus asa karena pada hakikatnya Allah tidak akan mengubah seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak rintangan dan cobaan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan sabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan menyalahkan orang lain karena kita tahu ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji seseorang bukan berarti Allah itu membenci, tetapi Allah ingin melihat ia berusaha lebih keras lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan selalu berusaha, sabar dalam menghadapi ujian dan selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.